Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial pembahasan tugas mata kuliah konsep dasar matematika 2 SD. Kali ini kita akan membahas tugas untuk pokok bahasan barisan dan deret geometri. Tugas pokok bahasan barisan dan deret geometri ada 4 soal yang akan kita bahas pada video kali ini. Oke, kita mulai dengan yang pertama. Ini adalah tugas nomor 1. Di sini ada 4 barisan. Ya, kita diminta untuk menyimpulkan apa yang bisa kita simpulkan dari keempat barisan ini. Baik, kita mulai dengan barisan yang pertama. Barisan yang pertama ini adalah barisan geometri A27, min 9, 3, min 1 dan seterusnya. R nya adalah min 1/3. Ini barisan yang pertama. Barisan yang kedua 64, 32, 16, 8 dan seterusnya. R nya adalah setengah ya, 8/16 itu setengah. Barisan yang ketiga 2, min 4, 8, min 16. R nya adalah min 4/2 sama dengan min 2. Barisan yang ketiga R nya 2 ya. Min 6/min 3 itu sama dengan 2. Oke, sekarang mari kita perhatikan pada barisan yang pertama. Barisan yang pertama ini adalah barisan geometri dengan R yang merupakan bilangan negatif. Sudah perhatikan di sini bilangannya. 27 positif. Min 9 itu adalah bilangan negatif. 3 positif. Min 1 itu adalah bilangan negatif. Oke, jadi suku-suku bilangannya, suku-suku barisannya merupakan bilangan-bilangan yang berganti-ganti dari positif, negatif, positif, negatif. Oke, kita perhatikan lagi. Ini untuk barisan yang ketiga. Barisan ketiga ini R-nya juga bilangan negatif. Sudah perhatikan di sini suku-sukunya ya. Oke. Positif, negatif, positif, negatif. Begitu dan seterusnya. Jadi kita simpulkan jika R negatif, maka suku-suku barisan geometri itu berganti-ganti tanda. Di positif, negatif, positif, negatif dan seterusnya. Yang kedua, sekarang kita perhatikan barisan yang kedua. R nya lebih kecil dari 1,5 ya. Oke. Kita perhatikan bagaimana nilai suku-sukunya. 64, 32, 16, 8, 4 ya. Oke. 2 dan seterusnya. Bilangannya kian lama kian kecil ya kan? Karena itu kemudian kita bisa simpulkan bahwa jika R nya berada di antara 0 dan 1, maka nilai dari suku-suku barisan menurun ya. Oke. 64, 32, 16, 8 dan seterusnya. Oke, berikutnya kita perhatikan di sini. Untuk R yang lebih besar dari 1 ya.
Ini dia, R lebih besar dari 1. Jika suku pertamanya ini kan 3, min 3, min 6, min 12, min 24, dan seterusnya. Jika suku pertamanya merupakan bilangan negatif, ya, nilai dari suku-suku barisan itu menurun. Maksudnya menurun semakin lama semakin kecil ya. Min 3, min 6, min 12, min 24, dan seterusnya. Nah, yang kedua yang bisa kita simpulkan, jika L lebih besar 1 dan suku pertamanya positif ya. Kalau positif maka nanti juga akan semakin lama semakin naik ya. 3, misalnya 3 di sini. 3, maka kemudian adalah 6, 12, 24, dan seterusnya. Jadi jika R-nya lebih besar 1 dan suku pertama bilangan positif, maka nilai dari suku-suku barisan geometri itu menaik, semakin lama semakin besar. Itu pembahasan untuk tugas nomor 1. Kita lanjutkan ke pembahasan tugas. Ini adalah tugas yang nomor 2. Hitunglah jumlah 20 suku pertama dari deret 2 plus 4 plus 8 plus 16 plus 32 plus dan seterusnya sampai dengan suku ke-20. Dari sini apa yang bisa kita ketahui? Kita lihat dulu barisannya atau deretnya. Apakah ini deret geometri atau deret aritmetika? 2, 4 berarti ini ya, 4 per 2 sama dengan 2. Rasionya 4 per 2, 2 ya. 8 per 4, 2. 16 per 8, 2. 16 per 32 per 16 itu sudah sama dengan 2. Jadi kita bisa simpulkan bahwa ini adalah deret geometri. Karena deretnya deret geometri, maka menentukan jumlah 20 suku pertama kita gunakan rumus dari menentukan jumlah 20 suku pertama deret geometri. Ya. Kita lihat di sini R-nya 2. 2 itu lebih besar dari 1. Karena 2 itu lebih besar dari 1, maka kita menggunakan rumus yang ini. Sn sama dengan A kali R pangkat N min 1 dibagi R min 1. Ingat ya, ini karena R-nya lebih besar dari 1. Oke. A-nya 2. Nih, 2. Kemudian R-nya 2. N-nya 20. 20 maka 2 pangkat 20 dikurangi 1 dibagi dengan ini R 2 min 1 itu 1. Oke, seperti ini ya. Oke. Ya, sehingga ditemukan jumlah 20 suku pertama dari deret 2 plus 4 plus 8 plus 16 dan seterusnya itu adalah 2.097.150. Itu pembahasan untuk tugas nomor 2. Kita lanjutkan ke tugas yang nomor 3. Tugas nomor 3, tentukan N supaya deret 2 plus 6 plus 18 plus dan seterusnya. Oke, UN-nya 2 kali 3 pangkat N min 1 sama dengan 242. Berapa banyaknya suku ini ya? Sedemikian hingga jumlahnya sama dengan 242.
Baik, ini juga merupakan deret geometri 6/2, 3, 18/6, 3, dan seterusnya ya. Jadi ini merupakan deret geometri dengan R sama dengan 3. R sama dengan 3 itu lebih besar dari 1. Karena lebih besar dari 1, maka kita gunakan rumus yang ini. Oke. Sn sama dengan A kali R pangkat N min 1 dibagi R min 1. R nya 3. Baik, Sn nya sama dengan 242. 242 sama dengan 3 min 1, ini sama dengan 2 ya. Di sini ada 2, jadi kita bisa coret ya. Oke, sehingga 242 sama dengan 3 pangkat N min 1. Baik, 3 pangkat N sama dengan 243, maka N nya sama dengan 7. Oke, jadi supaya 2 plus 6 plus 18 dan seterusnya sama dengan 242, maka N sama dengan 7. Ini pembahasan untuk tugas nomor 3. Kita lanjut 4 ya. Baik, ini tugas nomor 4 agak panjang kalimatnya. Suku ketiga dan suku ke-6, ya, suku ketiga itu berarti U3. Suku ke-6 itu berarti U6. Dari suatu deret geometri. Nah, deretnya adalah geometri. Diketahui berturut-turut 24 dan 192. Jadi U3 24, U6 192. Tentukan suku kelima. Oke, suku kelima berarti kita harus menentukan U6. U5 ya. Suku kelima berarti U5. Dan jumlah 5 suku pertama dari deret yang terjadi. Jumlah 5 suku pertama itu berarti S5 ya. Oke. U3 24, U6 nya 192. Oke. Kita diminta untuk menentukan U5 dan S5. Kita U5. Oke. U5 karena deretnya adalah deret geometri, maka kita menggunakan rumus UN untuk deret geometri. U5 sama dengan A kali R, min 5-nya ya di sini N min 1. Jadi U5 sama dengan A kali R pangkat 4. Nilai dari U5. Kita belum punya A. Kita juga belum punya R. Maksudnya kita belum mengetahui A berapa, mengetahui R-nya berapa. Sekarang kita tentukan nilai R. Bagaimana menentukan nilai R? Kita menentukan nilai R menggunakan yang diketahui. Tadi kita mengetahui bahwa U3 sama dengan 24. Kita uraikan apa U3. AR pangkat 3 min 1, 24. Baik, dari sini kita peroleh AR kuadrat sama dengan 24. Kita sebut ini sebagai persamaan 1. Karena kita belum punya A, kita juga belum punya R. Oke. Kita ambil lagi yang diketahui lagi.
tadi kan ada U3 dan U6 ya. U6 sama dengan 192. Apa yang bisa kita peroleh di sini? AR pangkat 6 dan 1 sama dengan 192. Sehingga AR5 sama dengan 192. Oke. Nah, AR pangkat 5 itu sama dengan AR kuadrat kali R pangkat 3, ya kan? Oke. Kita punya nilai AR kuadrat. Nih ya, di persamaan 1. Oke, jadi AR kuadrat sama dengan 24. Karena itu kita substitusi di sini AR kuadrat dengan 24. Ya. Sehingga menjadi 24 R pangkat 3 sama dengan 192. Oke. Nah, R pangkat 3 sama dengan 8. Kalau R pangkat 3 sama dengan 8, maka R-nya sama dengan 2. Oke. Sekarang kita punya nilai R. Oke, kita mengetahui nilai R dari barisan geometri tadi, yaitu R-nya sama dengan 2. Tapi ingat, untuk menentukan U5 bukan hanya R, tapi kita harus mengetahui nilai dari A. Untuk itu sekarang kita menentukan, ingat ya, R-nya sama dengan 2. Oke. AR kuadrat sama dengan 24 yang tadi kita sebut sebagai persamaan 1. Ya. Kita punya nilai R. R-nya 2. A kali 2 kuadrat sama dengan 24. 2 kuadrat sama dengan 4, jadi 4A sama dengan 24. Sehingga A-nya sama dengan 24 dibagi 4, itu sama dengan 6. Oke. Kita sudah punya nilai A, dan kita juga sudah mengetahui nilai R. Kita siap untuk menentukan nilai U5. Nah, oke. U5 sama dengan 6 kali 2 pangkat 4. Ya, A-nya tadi 6, R-nya 2. Sehingga U5 sama dengan 6 kali 2 pangkat 4 itu 16 ya. 6 kali 16 sama dengan 96. Jadi suku kelima adalah 96. Tapi untuk tugas nomor 4 ini bukan hanya U5. Kita juga diminta untuk menentukan S. Oke. S5 kita gunakan rumus menentukan jumlah N suku untuk barisan geometri. S5 sama dengan A, A-nya 6, R-nya 2, pangkat N, N-nya 5, min 1 dibagi R-nya 2 min 1. Ingat ya, 2 dikurangi 1, 1 ya. Oke. Sehingga sama dengan 6 kali 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 sama dengan 32 min 1. 6 kali 31, 186. Sehingga kita simpulkan di sini. Jadi jumlah 5 suku pertama deret tersebut adalah 186. Ini adalah akhir dari pembahasan tugas nomor 4. Terima kasih Anda telah menyaksikan video tutorial pembahasan tugas pokok bahasan barisan dan deret geometri. Semoga bermanfaat. Amin. Sampai jumpa di video tutorial pembahasan tugas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.